Dulu gua adalah perokok aktif, tapi sekarang oke, dari sini kenapa gua menyebutnya dari sini langkah yang tepat untuk memulai suatu habit yang baru. Ini kenapa? Karena kita suatu habit atau kebiasaan buruk ini itu lebih mudah kita lakukan, lebih mudah kita ambil tindakannya ketimbang kita melakukan suatu kebiasaan atau habit yang positif. Karena dari habit kebiasaan buruk ini kita sebagai manusia itu lebih cenderung ke hal-hal yang menurut kita itu instan atau yang uh, mudah kita yang mudah dilakukan tanpa perlu bersusah payah untuk melakukan mencapai suatu pencapaian yang ingin kita raih. Jadi di sini gue melihat bahwa kebiasaan itu bisa terlihat mudah atau gampang dilakukan jikalau kita memiliki paksaan di dalam diri kita atau kita punya sistem tersendiri yang membuat atau membantu kita dalam proses uh, mengubah kebiasaan kita ke kebiasaan yang lebih positif. Jadi penyebab masalah dari kebiasaan buruk ini itu banyak sekali, dari lingkungan terutama. Pasti itu semua sangat berdampak pada kebiasaan kita. Dari tak lepas juga dari habit-habit buruk yang lain yang kita lakukan setiap harinya, termasuk dari internal kita, dari dalam diri kita sendiri, ataupun hal-hal yang banyak kebiasaan-kebiasaan negatif yang selalu menumpuk setiap harinya, yang tanpa kita sadar yang tanpa kita sadari itu menjadi eh, hal-hal yang merugikan untuk jangka panjangnya. Jadi ini mengapa termasuk akar penyebab dari mengapa kita melakukan suatu kebiasaan yang baik itu menjadi lebih sulit ketimbang kita melakukan suatu kebiasaan yang buruk. Nah, mungkin gue pengen ceritain sedikit pengalaman gue. Jadi gue ini dulu nih mantan perokok aktif. Di sini gue setiap harinya itu hampir setiap harinya gue merokok, hampir setiap harinya itu sebungkus habisnya. Nah, ini sebenarnya kebiasaan buruk gue ini yang kadang-kadang yang gue sadari ini sangatlah apa ya, susah gitu untuk dilepas. Padahal itu gue tahu itu suatu hal kebiasaan yang buruk, tapi itu sangatlah susah untuk dilepas. Walaupun dalam niat diri gue sendiri ini udah ada niatan buat kuat itu untuk melepas dari kebiasaan buruk dari merokok. Jadi setiap gue ngelakuin buat berhenti ngerokok itu ada aja gangguan atau susah sekali untuk melepaskannya. Jadi akhirnya kembali lagi ke kebiasaan buruk seperti ngerokok lagi. Gue udah tahan untuk mencoba untuk menahan untuk tidak merokok, tapi tetap saja ujung-ujungnya akhirnya gagal juga. Nah, ini kenapa? Karena kita menjadi susah untuk melakukan kebiasaan yang buruk atau melakukan kebiasaan yang baik itu menjadi lebih sulit. Nah, dari sinilah gue sadar bahwa
kita harus tahu tata cara atau sistemnya untuk melepas dari kebiasaan buruk, salah satunya merokok. Nah, gue waktu itu cara untuk melepas dari merokok ini, yaitu setiap gue ada keinginan rasa untuk merokok, nah di situ gue ganti dengan kebiasaan merokok ini dengan eh, jajan atau cemil-cemilan, makan makanan yang menurut gue itu bisa meredakan rasa rasa ingin merokok gue. Di situ gue mencoba sekaligus gue mencoba bertahan dari godaan merokok. Nah, lambat laun dari situ gue lakukan secara perlahan-lahan setiap harinya, dan alhamdulillah sampai sekarang gue pelan-pelan akhirnya bisa terlepas dari kebiasaan buruk merokok, karena gue ganti dengan kebiasaan gue yang uh, setiap gue mau merokok itu gue ganti dengan kebiasaan melakukan kebiasaan baru, atau seperti jajan atau makan makanan yang gue sukai. Jadi rasa rasa ingin merokoknya itu akhirnya uh, teralihkan gitu. Jadi itu intinya. Nah, ini sebenarnya ini bisa teman-teman sekalian contohkan, teman-teman terapkan dalam uh, dari yang gua kasih contoh kepada kalian, kata teman-teman sekalian. Jadi dari sini mungkin saran gua ya, dari gua itu setiap kita melakukan suatu kebiasaan buruk itu ambil dari sisi tidak nyamannya dari suatu kebiasaan buruk itu. Nah, itu seperti gua ngerokok, itu gua ngerasa nggak nyaman itu. Kayak setiap gua ngerokok, jujur setiap gua ngerokok itu sebelumnya pas gua masih kecanduan itu gua selalu sakit-sakitan itu, dan rasanya itu di dada tuh rasanya selalu sesak setiap gua merokok. Saat gua mau bekerja, saat gua mau melakukan aktivitas apapun, itu gua menjadi dadanya tuh terasa sesak gitu. Jadi dari situ gua ngerasa kayak nggak nyaman gitu buat ngelakuin aktivitas atau kegiatan apapun itu. Nah, dari situ gua akhirnya tersadar, jadi ada rasa nggak nyamannya gitu dari gua ngerokok, dari kebiasaan buruk itu, yang pada akhirnya ini menimbulkan rasa untuk berhenti. Ada dorongan motivasi untuk diri gue untuk berhenti merokok. Nah, ini yang akhirnya gue punya pikiran atau ide gue buat ganti kebiasaan merokok ini ganti ke jajan atau beli-beli makan-makanan yang gue sukai. Nah, dari situ gue mulai aktif atau mulai ngebiasain kebiasaan baru gue itu. Dari situ tuh gue pengen yang lebih apa ya, yang lebih ada manfaatnya lah gitu. Jadi uang itu nggak dibakar gitu istilahnya, nggak dibuang-buang buat ngerokok semuanya gitu. Jadi buat masuk ya, apa, makan terus masuk ke dalam perut gitu. Jadi enak gitu, kenyang juga kan akhirnya kalau misalnya ganti ngerokok juga, dari kebiasaan merokok dari kebiasaan merokok, sering merokok terus ke jajan. Nah, dari situ, dari gua mencoba untuk bertahan merokok, di situ gua ada rasa timbul kayak rasa ada bangga gitu. Setiap harinya gua bisa berhenti ngerokok. Dari setiap gua apa namanya, setiap gua nggak ngelakuin gitu, setiap gua berhasil menahan godaan dari merokok itu, gua ada rasa bangga gitu, ada rasa puas diri. Nah, ini coba teman-teman sekalian bisa terapkan. Jadi setiap teman-teman itu habis ngelakuin kebiasaan yang baik, itu coba ada rasa puas diri atau rasa bangga gitu, sehingga setiap kali kita melakukan kebiasaan yang baik itu kita selalu termotivasi untuk selalu konsisten dalam melakukan perbuatan itu.
Nah, di sini apa namanya, hikmah atau yang teman-teman sekalian bisa kerjakan setiap harinya, yang nantinya ini bisa apa ya, bagus gitu, positif itu hal untuk hal-hal yang jangka panjang. Nah, dalam melakukan kebiasaan positif ini. Nah, tinggal kita konsisten aja itu setiap harinya. Itu gampang sekali. Enak banget kalau misalnya udah bisa konsisten, kalau udah bisa setiap harinya disiplin, itu buat ngejalaninnya itu udah enak aja gitu. Kayak nggak ada hambatan gitu. Jadi kalau mau disuruh kita misalnya gua mau disuruh ngerokok lagi nih, gua malah jadi rasanya itu jadi aneh gitu, jadi nggak enak gitu, malah udah asing gitu. Jadi kebiasaan gua tuh udah, identitas gua sebagai perokok itu gua udah hilang gitu. Jadi kalau misal disuruh ngerokok lagi udah, apa sih, kayak gitulah, kayak nggak, udah nggak nyaman lah intinya gitu. Nah, jadi dari sini dari teman-teman sekalian dapatkan dari sini bahwa intinya setiap kita melakukan kebiasaan buruk itu, coba hadirkan teman-teman itu ada rasa kecewa gitu di dalam diri teman-teman. Nah, kebiasaan negatif, maksudnya setiap melakukan kebiasaan negatif itu ada rasa kecewa, ada rasa tidak nyamannya. Nah, dari situ coba, jadi ambil sisi negatifnya lah. Ada, setiap teman-teman ngelakuin kebiasaan negatif biar saat teman-teman ngelakuin kebiasaan negatif itu ada rasa penyesalan. Dari rasa penyesalan itu akhirnya ada rasa kesadaran, awareness. Nah, dari kesadaran awareness itu, teman-teman ada rasa yang namanya keinginan untuk merubah diri untuk menjadi lebih baik lagi. Nah, dari sini akhirnya teman-teman bisa motivasi pada diri teman-teman sendiri untuk melangkah lebih jauh dalam melakukan suatu kebiasaan yang lebih positif lagi. Ya, itu saja. Terima kasih. Kalau misalnya teman-teman suka pada channel ini, silahkan subscribe, like, comment, dan share. Dan terima kasih kalau sudah menonton. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan sampai jumpa.